Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya David dari channel Adiba Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pola baju dinas wanita ya, atau dharma wanita untuk putri ya. Di sini udah ada ukurannya ya guys. Dan kita sapa dulu untuk sahabat-sahabat Adiba Tutorial dimanapun berada. Tetap semangat, salam satu jarum semuanya. Dan di sini saya akan langsung aja ke pokok pembahasan. Di sini adalah cara membuat tutorial pola baju dinas wanita ya, atau seragam dinas buat kerja, itu baju kaki ya. Di sini saya ada ukuran panjang baju 75 cm, lingkar dada 98, ini lingkar dada pas, kita tambahkan 6 cm untuk kelonggaran. Untuk lingkar dada pas diukur pas, lalu kita tambahkan 6 cm untuk kelonggaran, ada 104, lalu kita bagi 4. Di sini 26, ntar kita tambahkan bagian sini untuk stand kancingnya 1,5 ya, bisa 1,5 atau 2 cm. Ini saya pakai 1,5, bisa juga pakai 2 cm sampai 2,5. Ini untuk lingkar pinggang pas, kita ukur pas 88, kita tambahkan 4 di bagian pinggangnya. Ini ukuran sedang ya guys, jadi ketemu angka 92, kita bagi 4, 23 cm. Lingkar pinggul 104, lingkar pinggulnya 104 tambah 6 110, bagi 4 27,5. Ntar juga ditambah stand kancingnya. Lebar bahu 41, panjang lengan 55. Untuk bagian lengan bawah ntar saya bikin atau 14 di bagian sini, ntar saya jelaskan. Lalu kita akan lanjut ke tutorialnya di sini ya. Yang pertama kita akan tarik garis lurus dulu. Yang pertama kita ambil garis lurus di sini, lalu kita tentukan panjangnya. Panjangnya adalah 75 cm ya, 75 cm kita ukur di sini 75 cm. Saya lihat dulu nih, saya cek kameranya. Ini sama, kita samakan 75 cm. Lalu di sini kita tarik garis lurus ya guys. Tarik garis lurus. Di bagian sini yang pertama kita masukkan dulu 5 cm ya. 5 cm di bagian sini. Di sini kalau kita masukkan 1,5, adalah 1,5 untuk stand kancingnya. Di sini 5 cm, 1,5. Lalu kita tarik garis lurus ya, ini garis tepi. Lalu sama kita tarik garis di bagian sini. Ini adalah untuk stand kancingnya ya guys. Terus kita akan tentukan turun baunya. Turun bau saya pakai 3,5 cm ya guys. Ini turun bau 3,5 cm. Turun baunya adalah 3,5 cm. Lalu di sini lebar bau kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 sama dengan 20,5 cm ya. Untuk lebar bahunya 20,5. Kita ambil di bagian sini garis as tengah dari bagian sini ya, soalnya ini stand kancing, jadi dasarnya di bagian sini. Ini 20,5 kita tandai. Lalu untuk menentukan ke lingkar dada turunnya juga sama, rumusnya setengah lebar bahu 20,5. Lalu kita tandai di bagian sini. Kita tandai, kita garis. Lalu di sini
Untuk memulai ke pinggang, di sini kita turunkan dulu 2 cm, 2 cm, lalu kita turunkan lagi. Di sini kupnatnya saya bikin 24 ya. Kupnat saya bikin 24 di bagian sini. Ini kita bagi 2. Di sini kita bagi 2, ketemu angka 12, lalu kita tandai di bagian sini. Ini adalah pinggang. Pinggang turunnya, jadi kita mulai dari angka turunnya ini adalah 2 cm, lalu kupnatnya kita ambil 24, kita bagi 2, 12 ya. Ini ketemu angka di bagian sini. Lalu untuk pinggul turunnya sekitar 18 sampai 20 ya. Ini saya bikin 18 cm untuk turun pinggul ya. Turun pinggul 18 cm. Ini adalah yang pertama adalah garis atas, garis bahu, garis dada, garis pinggang, ini garis pinggul, ini garis bawah ya. Lalu di bagian sini saya akan pertama di bagian sini kita masukkan dari dasar 8 cm ya. Kita turunkan juga 8 cm di bagian sini. Ini yang pertama kita tarik garis dulu bagian sini. Lalu di sini adalah lingkar dada 98 tambah 6 untuk kelonggaran ya. Untuk kelonggaran lalu ketemu angka 104. Kan dadanya kita bagi 4 sama dengan 26. Ini saya pakai rumus yang kita bagi 4 ya. Yang cara mudah ya. Jadi ada 26, kita ukur dari angka dari garis yang ini ya, garis as tengah ini adalah 26. Ini pola belum plus kampuh ya, ini saya bikin pola jadi bersih. Ntar kalau pas penjeblakan di kain tambahkan kampuh ya, sesuai selera. Di sini lingkar pinggangnya 88 tambah 4 sama dengan 92. Lalu kita bagi 4, 23 cm. 23 cm, lalu kita tambah kupnat 2 cm. Untuk pinggulnya 104 tambah 6 110, kita bagi 4 sama dengan 27,5. Ini 27,5 ya guys. 27,5. Ini 27,5. Ini adalah pinggul, garis pinggul ya. Lalu kita akan gabungkan garis-garisnya. Kita gabungkan garis-garisnya begini caranya. Lalu kita bentuk agak lengkung di bagian sini. Ini kita keluarkan begini ya guys. Ini kita atur aja sesuai ini keinginan. Lalu untuk bagian bawah ini kita naikkan sekitar 2 cm atau 1,5 ya. Ini kemiringan, ada kemiringan. Ini saya naikkan segini. Ini fungsinya biar tidak ini ya, ini bisa 1 cm sampai 2 cm ya, tergantung ininya ya. Ada kemiringan biar tidak panjang sebelah. Jadi kalau pas dipakai itu tidak narik di bagian sampingnya ya, sebelah samping itu ya. Terus di bagian sini, yang pertama di bagian sini kita bagi 2 dulu. Ini misalkan 20,5 kita bagi 2, temu angka 10 lebih sedikit. Di sini sama, lalu kita tarik. Kita ambil tengah-tengahnya sini. Ini kita tandai di bagian sini. Ini kita tandai tengahnya. Di tengah sini kita bagi 2 juga di sini. Ini 10 lebih sedikit ya. Ini saya berikan 5 cm ya di bagian sini. Untuk membentuk kerah lever di sini, ini dulu bagian lengannya dulu. Di sini adalah 20,5. 20,5 kita masukkan 1,5 cm ya. Untuk membuat kerungan di sini kita masukkan 1,5 cm.
atau juga bisa 1 cm. Kalau 1 cm kurang bagus ya jadinya. Jadi ini saya pakai 1,5 biar agak masuk. Jadi kalau pas dipakai rapi ya guys. Untuk bagian kerahnya di sini kita mulai di bagian sini kita masukkan 3 cm. 3 cm. Lalu kita tarik garis ke sini ya. Kita tarik garis ke yang tengah tadi sini. Ini adalah 1 cm ya. Di bagian sini kita samakan di sini 3 cm. Ini 3 cm juga. Ini kita tarik garis begini. Di sini kita turunkan 4 cm ya guys. Bisa 4,5, 4 cm. Ini saya pakai 4 cm. Lalu di pola dasar sini ini kita turunkan 8 ya. 8 cm. Jadi sini 8, sini 8 turunnya. Lalu kita tarik garis begini guys. Dari bagian sini kita keluarkan 2,5 ya. 2,5 untuk kerah revernya. Ini pakai kerah rever. Yang belum paham pembuatan kerah rever bisa di tutor kerah rever sebelumnya ada, udah saya bikinin. Itu kerah rever. Udah ada, ini sesuai selera aja untuk lengkungannya bagian sini. Saya pakai gini, saya bulatkan begini. Ini 2,5 ya kesininya ya. 2,5 dari garis ini. Ntar pemasangannya kerahnya segini nih. Ini dari sini 3 cm. Ini masuknya 3 cm-an. Ini kerah yang udah jadi, biasanya saya pakai yang ini. Lalu untuk menentukan kupnat, di sini di bagian sini 26 cukup kita bagi 2 ya. 13 itu kita agak geser 1 cm jadi 12 cm. Di sini juga 12 cm. Di sini 12 cm. Lalu kita tarik garis sampai ke bawah ya. Ini ntar dipecah ya guys. Ini 2 cm jaraknya ke sini. Lalu di bagian sini 1 cm, kan 2 cm untuk kuplatnya, 1 cm. Dan sini tadi turunnya di sini 24, kita bagi 2, 12 ya di sini ya. 12. Lalu kita bentuk kupnatnya. Kita bentuk kupnatnya ya. Ini kita bentuk kupnatnya bagian sini. Ini adalah pola baju dinas wanita ya, PNS, atau bisa buat dharma wanita ini ya, baju dharma wanita. Ini kupnatnya. Lalu di bagian sini kita ambil princessnya ya. Di sini kita bagi 2, nih tengah-tengahnya di sini. Lalu kita lengkungkan begini. Ini sesuai selera aja untuk lengkungnya segini. Ini princess, pakai princess gini saya. Ada juga yang princessnya ke atas gini juga ada. Ini tergantung selera aja untuk princessnya. Di bagian bawah misalkan kita kasih saku ya, sakunya di sini guys. Ini saku di pas kupnat ini ya. Ini kupnat ini. Sakunya dari pas kupnat ini kita geser 2,5. 2,5 di sini kita naikkan sekitar 1 cm ya. Alhamdulillah. Sakunya saya bikin 14 cm.
Ini agak geser, saya geser sedikit sini, saya bikin 3 cm di sini ya. Sini 14 cm ya. Sakunya 14 cm saja atau 13 juga bisa. Ini agak geser aja biar pas, ini sesuaikan saja. Kita tarik garis di sini. 14 cm ya ini ya guys. Ini sakunya untuk kelebaran sesuaikan saja. Bisa 13,5, bisa 14 sampai maksimal 14,5 ya guys. Ini saya pakai 14 yang sedang. Ini sakunya di bagian sini, jadi sesuaikan saja ya untuk sakunya, pantasnya bagaimana begitu ya. Ini sakunya, misalkan ini saku pakai tutup, misalkan pakai saku samping sini juga bisa, ini tergantung selera saja ya. Di sini sedikit kita naikkan dari pas pertemuan ini untuk sakunya ya, jadi ntar dipakainya biar lurus. Ini udah jadi untuk polanya badan depan ya. Kalau untuk sini bisa naik 1 cm sampai 2 cm ya, ini tergantung selera aja ya, mau dinaikkan berapa senti. Bagian sini ntar pemasangan kerahnya di sini. Ini sekitar masuknya sekitar 3 sentian di bagian sini. Yang belum paham tentang pola kerah revernya, penjelasannya pembuatan ini ya, kerahnya itu kerah revernya, tutorial polanya ada di video sebelumnya, itu udah ada videonya, silakan penjelasan detailnya di situ. Ini pembuatan pola ya untuk baju dinas wanita ya, atau baju dharma wanita. Kita potong di bagian sini. Kalau untuk stand kancing itu bisa 1,5 atau 2 cm tergantung selera saja ya. Untuk bagian sininya selera saja. Lalu di sini kita potong. Yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya guys. Bisa tanyakan kolom komentar. Yang mau kerah revernya bisa kunjungi video sebelumnya ya. Saya tautkan link pola kerah revernya yang belum jelas. Ini udah jadi untuk pola badan depannya ya. Pola badan depannya udah jadi. Kita lanjutkan untuk pembuatan pola badan belakang ya. Ini belum saya potong dulu, ntar motongnya kalau udah badan belakang jadi, ntar saya potong, saya pecah. Di bagian pundak sini ntar dikasih polet, untuk baju dinas itu ada polet skordernya atau dek. Kita lanjut untuk pola badan belakangnya ya. Kita taruh di bagian sini. Dari sini yang garis stand kancing 1,5 ini, masuk 1,5 ini ya, kita taruh di bagian pas ini ya. Taruh di bagian sini. Saya cek dulu kameranya udah pas belum. Ini udah pas. Yang pertama kita akan
Kita akan samakan aja di bagian sini, kita tarik garis begini. Di bagian sini kita tandai, ini kita tandai juga. Di bagian leher sini kita tarik garis siku ya, garis siku. Lalu kita turunkan 2 cm untuk baju wanita, turunnya 2 cm standarnya untuk blus baju wanita itu 2 cm. Lalu kita lengkungkan di bagian sini, kita bikin bulatan bagian lehernya. Di bagian sini kita keluarkan 1 cm. Di sini cukup mudah pakai penggaris ini aja, cara saya. Ini keluar 1 cm, kita tarik garis begini aja. Ini cara mudah ya guys. Pakai penggaris lengan ini serbaguna. Lalu di bagian bawah kita ikutkan saja jiplaknya. Kita jiplak begini. Nggak kelihatan guys, maaf nih. Kita jiplak sampai atas ini ya. Lalu di sini kita belat untuk kupnatnya bagian sini, sini. Lalu kita cek di bagian kerung lengannya di sini ya, ada berapa sini untuk pembuatan kerungnya ntar. Di sini ada 26 cm. 26 cm ketemu angka 51 untuk kerung lengannya ya. Lalu di bagian sini kita tarik garis. Ini adalah garis untuk kupnat ini ya. Di bagian sini itu kita naikkan 1 cm ya, kita naikkan 1 cm untuk pinggangnya. Dia ada perbedaan ya guys, kita naikkan 1 cm. Lalu ini pinggulnya yang apa tuh, bagian kupnat. Kalau pinggul kan di sini. Ini saya ukur dulu, di 12, sini 12, di sini 12. Ini adalah kupnatnya. Ini titik kupnatnya. Lalu di sini kupnatnya 2 cm, 1 cm, 1 cm. Lalu kita tarik garis lurus ya, kita tarik garis lurus. Ini kita samakan 12 cm. Kita tarik garis lurus ke bawah. Ini bagian kupnatnya sini. Kupnat untuk bagian belakang itu sampai ke lingkar dada sini ya, garis lingkar dada untuk kupnat bagian belakangnya. Kita tinggal garis saja begini. Kalau pengen bagus, ini cara garisnya begini ya guys. Ini kalau pengen bagus lengkungan kupnatnya, sini sama cara garisnya begini yang bagus ya. Atau juga pakai penggaris lurus juga bisa. Ini kalau pengen bagus pakai gini. Lalu di bagian sini, ini tengah-tengahnya tadi udah sama, kita akan bentuk lengkungan ini ya. Bagian sini kita bentuk begini untuk presesnya ya. Sesuaikan saja untuk presesnya. Ini udah jadi untuk pola badan belakang ya guys. Kita akan lanjut potong. Kita potong.
Terus yang baru menemukan channel ini Adiba Tutorial, silakan bisa bantu subscribe, like, komennya, dan bagikan ke teman-teman terdekat atau teman-teman yang membutuhkan ya. Semoga bisa membantu ya guys. Ini adalah cara mudah ya guys. Ini pola yang mudah, seperti baju-baju yang di pasaran. Jadi saya bagikan yang cara simple saja untuk pembuatan polanya. Kalau bawah sini misalkan pinggulnya gede, bisa dikembangkan lagi ya. Bagian bawah ini misalkan pinggulnya lebih gede, bisa dikembangkan lagi. Lalu di bagian preset ini kita potong ya. Untuk pecah polanya kita potong. Ntar kalau pas dipenjiblakan di kain, itu tambahkan kampuh ya, 1 cm untuk sebagian sini, dan untuk sampingnya sesuai selera saja, bisa 1,5 sampai 2 cm ya. Kalau untuk cewek itu biasanya kampuhnya lebih gede, karena misalkan kurang gede bisa digedekan ya, kekecilan itu bisa digedekan, biasanya kayak gitu. Ini kita potong ya. Ini yang mau pesen pola bisa, ntar linknya saya taruhkan di link deskripsi ya. Untuk pemesanan pola bisa di via Shopee, Lazada, Tokopedia, silakan yang mau pesan, ntar saya taruhkan linknya. Untuk pemesanan pola yang bisa jahit tapi belum bisa bikin pola, jangan bingung, di sini bisa belajar dan pesan pola ya guys. Ini untuk pola badan belakang udah kita pecah ya, kita pecah di bagian sini. Lalu yang bagian depan tadi belum kita potong dulu. Kita potong dulu di sini. Di bagian sini juga kita potong ya, presesnya ya. Nampaknya begini, ntar kita kasih kampuh ya. Bagian sini ntar kita tambahkan ya, kalau untuk pas di kain itu kita tambahkan biar kalau pas dijahit tidak tekor di bagian sini tuh. Sini kita tambahkan, gitu caranya. Lalu kita akan lanjut ke selanjutnya, pola lengan ya, pola pembuatan lengannya. Di sini yang pertama kita akan tarik garis siku lurus dulu. Garis siku lurus. Panjangnya adalah 55 cm. Kita ambil 55 cm. Sama di sini 55 cm. Lalu kita tarik garis lurus. Di bagian sini tinggi puncaknya atau turun puncak kita ambil 12 ya di sini. Untuk lebar bahu 41 kita ambil 12. Ini bisa sampai 13, kalau misalkan pengen agak rapi lagi bisa 13. Ini karena lebar bahunya nggak terlalu ini, saya pakai 12.
Di sini lebar bahu kita bagi dua, 20 ya. Lebar bahu 20. Ini yang ini. Tadi untuk kerung keseluruhan adalah berapa tadi? 51 kita bagi dua sama dengan 25. 20 ini 25,5, saya kurangin setengah senti ya, jadi 25 cm. Untuk bagian bawah saya bikin tuh standarnya itu 13 sampai 14. Ini saya bikin 13, jadi nggak terlalu gede ya. Untuk standar ini saya bikin 13, lalu kita lengkungkan begini. Misalkan di sini ada untuk sikunya bisa diukur ya, 15 atau 16 gitu ya. Ini langsung aja saya garis begini. Jadi untuk lengannya ini sekitar 16, 15, 16 ya. Di bagian sini kita tarik garis. Kalau di bagian sini cukup mudah, saya pakai lengkungan begini, penggaris serbaguna ini, penggaris golok ya namanya ya. Kalau saya menyebut penggaris golok, kita lengkungkan di bagian sini, kita lengkungkan juga. Lalu kita akan potong ya. Ini kita mainkan feeling aja, motongnya bagusnya gimana. Ini bagian sini. Nah ini kita lengkung. Itulah pola lengannya udah jadi ya. Kita cek di bagian sini. Tadi ada 51. Kita cek di sini ada ketemu angka 26. Jadi ada selisih 1 cm ya guys. Tadi 51, ini 26, ketemu angka 52. Jadi ada selisih 1 cm untuk ntar kalau ditarik itu biar rapi ya. Jadi jangan disamakan. Kalau sama itu biasanya kurang bagus. Jadi ada lebihnya. Jadi untuk badan yang bagian badan sama lengannya itu ada selisih ya. Jadi lebih besar bagian lengannya ya, dilebihin 1 cm atau 2 cm begitu. Ini kita potong, ada selisihnya bagian depan 1 cm. Ini fungsinya biar pas dipakai itu rapi ya, tidak gelembung di bagian depannya. Ini ada selisih 1 cm. Jadi begini ya guys. Ini polanya udah jadi semua. Polanya ini pola badan depan, pola badan belakang udah jadi semua. Yang belum paham bisa komen ya, bisa komen. Silakan, yang baru menemukan channel ini bisa share ke teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak video ini. Semoga paham dan bisa memahami dan bermanfaat bagi orang banyak ya. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.